Angkatan bersenjata Iran telah merilis rekaman yang menunjukkan jatuhnya pesawat nirawak Israel dalam misi pengintaian di Iran. Diketahui Iran dan Israel terlibat perang sejak Jumat 13 Juni 2025 lalu. Perang diawali dengan sikap Israel yang membombardir kota Tehran terlebih dahulu. Serangan ini dibalas oleh Iran yang meluncurkan ratusan rudalnya ke kota Tel Aviv, Israel. Melihat sekutunya diserang Iran, Amerika Serikat membantu Israel dengan menghancurkan 3 lokasi pengayaan nuklir Iran, yaitu di Fordo, Natanz, dan Esfahan. Dari video yang dilihat dari akun From Iran di platform X, militer Iran tengah membidik pesawat nirawak Israel di tengah gelapnya malam. Meski minim pencahayaan, tapi senjata Iran telah dilengkapi mode penglihatan malam atau night vision. Setelah target terkunci, senjata Iran dari atas tanah meluncurkan peluru hingga pesawat nirawak Israel yang terkena langsung meledak. Dari video lain juga memperlihatkan pesawat nirawak Israel bernama Hermes 900 untuk misi pengintaian juga terkena tembakan saat siang hari. Dan peristiwa itu dibagikan pada 23 Juni 2025 lalu. Hermes 900 adalah salah satu pesawat nirawak pengintai dan tempur yang paling canggih yang dimiliki Israel. Drone buatan Elbit Systems ini mampu menjalankan misi selama 30 jam non-stop, menjangkau radius lebih dari 1000 km. Hermes 900 kerap digunakan dalam operasi pengintaian hingga serangan presisi. Dengan harga yang mencapai ratusan juta dolar per unit, kehilangan aset ini menjadi pukulan telak bagi Israel, baik dari segi finansial maupun strategis. Analis militer menilai insiden ini menunjukkan bahwa Iran telah meningkatkan kapabilitas pertahanan udaranya, yang kini mampu menangkal teknologi canggih lawan. Militer Israel mengakui bahwa Iran berhasil menghancurkan drone canggih mereka yang bernilai ratusan juta dolar dalam sebuah insiden yang mencuri perhatian dunia. Pengakuan ini menyoroti ketegangan yang tak kunjung reda antara kedua negara meski sudah gencatan senjata. Menurut laporan resmi dari Angkatan Bersenjata Israel atau IDF, drone tersebut merupakan salah satu aset strategis yang digunakan untuk misi pengintaian di wilayah yang dianggap sensitif. Hancurnya drone canggih milik Israel ini sekaligus memicu pertanyaan tentang efektivitas teknologi pertahanan Israel di tengah ancaman regional yang terus berkembang. Iran sendiri telah menunjukkan kemampuan untuk mendeteksi dan menargetkan drone canggih yang sebelumnya dianggap sulit dilacak. Hal ini memperkuat spekulasi bahwa Teheran telah mengembangkan sistem anti-drone yang lebih canggih, kemungkinan dengan dukungan teknologi dari sekutunya. Pakar hukum internasional melihat insiden ini bisa menjadi titik balik dalam dinamika konflik kedua negara. Banyak pihak kini mempertanyakan apakah Israel akan meningkatkan investasi dalam pengembangan drone baru yang lebih tahan terhadap ancaman seperti yang ditunjukkan Iran. Sementara itu, permasalahan serius muncul akibat sengketa antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan Israel yang kini menghambat pengadaan alat utama sistem senjata atau alutsista, termasuk sistem pencegat rudal. Pasalnya, pendanaan pertahanan tidak termasuk dalam anggaran negara 2025. Akibatnya sejumlah program vital tertunda. Pengadaan rudal pencegat Arrow dan kendaraan taktis lapis baja untuk pasukan di Gaza belum bisa dilanjutkan. Bahkan, penggantian kendaraan Hummer tua yang rawan rusak terkena rudal anti-tank juga belum terrealisasi, sementara 632 unit sudah dipesan. Perselisihan ini juga dipicu oleh tingginya biaya pemanggilan tentara cadangan yang dikabarkan mencapai 1,2 miliar shekel per bulan. Padahal, keberadaan pasukan cadangan menjadi kunci pertahanan darurat bila perang kembali meletus. Di tengah perang Timur Tengah yang semakin berkecamuk dan semakin melemahnya kondisi Israel, Kementerian Keuangan Israel justru menahan anggaran untuk biaya pertahanan Israel. Dimuat Al-Mayidin, Minggu 29 Juni 2025, Kementerian Keamanan telah meminta alokasi dana darurat sebesar 60 miliar shekel untuk menutupi biaya serangan yang tidak direncanakan. Namun, Kementerian Keuangan menolak untuk menyetujui peningkatan tersebut. Hal itu menyebabkan keterlambatan dalam memperoleh peralatan penting, termasuk pencegat rudal Arrow dan kendaraan lapis baja yang dibutuhkan oleh pasukan yang ditempatkan di Gaza.
anggaran pertahanan Israel mengalami peningkatan signifikan. Data resmi Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa belanja perang selama 2024 saja sudah mencapai 99,9 miliar NIS, melonjak 301% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 24,9 miliar NIS menjadi 99,9 miliar NIS. Jika ditotalkan sejak serangan 7 Oktober 2023, angkanya mencapai 124,7 miliar NIS. Lonjakan ini merupakan respon terhadap konflik bersama Hamas di Gaza, konfrontasi dengan Hizbullah di Lebanon, dan ketegangan yang meluas ke keterlibatan Iran. Ketika kabinet menyetujui anggaran 2025 sekitar 744 miliar NIS pada November 2024, sebagian besar anggaran diarahkan untuk perang, pajak dinaikkan, belanja non-pertahanan dipotong, dan beragam kenaikan pajak diberlakukan untuk menjaga defisit tak semakin melebar. Bahkan Menteri Keuangan mengatakan kita berada dalam perang terpanjang dan termahal dalam sejarah Israel. Dalam konflik internal yang memanas, media Israel Yediot Aharonot mengungkap bahwa Kementerian Pertahanan meminta tambahan 60 miliar NIS di luar RUU Anggaran 2025 untuk mendukung operasi melawan Iran dan serangan baru di Gaza. Permintaan ini muncul karena kebutuhan tak terduga, yaitu penggunaan pasukan cadangan lebih lama, pembiayaan peluncuran rudal pencegat Arrow, dan kendaraan lapis baja untuk operasi darat di Gaza. Menteri Keuangan dan pejabat senior menolak permintaan tersebut. Mereka menyatakan kekhawatiran atas mobilisasi dan pembiayaan dana cadangan militer yang membengkak, yang akan memperburuk defisit dan rasio utang terhadap PDB. Beberapa pejabat bahkan menyebut pembelanjaan tersebut sebagai tidak perlu, terutama terkait pengerahan tetap pasukan cadangan. Dalam pertemuan tingkat kabinet, Kementerian Pertahanan mengungkapkan bahwa realisasi pengeluaran mereka telah melampaui plafon sebesar 15 miliar NIS hingga akhir Mei 2025, dan proyeksi bisa mencapai 25 miliar NIS jika perang berkepanjangan. Menteri Keuangan menuduh kalian melakukan apapun sesuka hati, mengkritik ketidakpatuhan militer terhadap pengawas fiskal. Meningkatnya belanja pertahanan mengorbankan anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Rothenberg memperingatkan bahwa pertahanan tidak boleh menenggelamkan prioritas lain. Pendanaan untuk layanan publik menjadi terancam dan negosiasi anggaran pun sempat tertunda karena perdebatan soal dana militer versus sipil. Kementerian Keuangan Israel kini berdiri di persimpangan sejarah. Di satu sisi ada kebutuhan mendesak militer yang memerlukan dana untuk mempertahankan keamanan nasional. Di sisi lain, ada pihak fiskal yang menuntut disiplin agar negara tidak jatuh ke dalam krisis utang dan tekanan struktural. Apabila saldo ini tidak seimbang, bukan hanya ekonomi yang akan terganggu, namun kepercayaan masyarakat terhadap negara dan stabilitas politik pun bisa terancam. Israel kini memasuki periode krusial, di mana keputusan politik dan ekonomi akan berdampak panjang.